Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al haditsu al hadiya asyara, hadis yang ke-11. Sahih akhwat. An Abi Muhammadin, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talibin. Nama beliau adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Al-Hasan putranya Ali bin Abi Talib. Sehingga Al-Hasan ini adalah cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibtai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu dari anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam Islam cucu laki-laki dari anak perempuan itu namanya sibtun. Kalau cucu laki-laki dari anak laki-laki namanya hafidun. Hafid, ha fa ya dal, hafidun, hafid. Dibedakan dalam agama kita. Sibtai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu dari anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi, dan anak atau cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Al-Hasan dan ayahnya. Siapa ayahnya? Namanya Ali bin Abi Talib. Qala, beliau mengatakan, Al-Hasan berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da', tinggalkanlah, ma yaribuka, apa yang membuatmu ragu, apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuk, kepada apa-apa yang la yaribuka, yang tidak membuatmu ragu. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi Nabi di situ mengatakan, tinggalkan olehmu apa-apa yang meragukanmu, membuatmu ragu, kepada sesuatu apa-apa yang tidak membuatmu ragu. Hadis nomor Ats-Tsamina Asyara wal Khamsumi'ati wal Alfan, 2518. Wan Nasa'i, dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di Al-Mujallad Ats-Tsamin jilid 8, hadis nomor As-Sabi' wal Isruna wa Thalathumiyah, 327. Wa qala At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi berkata, haditsun hasanun sahihun, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bayanul mufradati, penjelasan kata-kata yang masih asing bagi kita. Al-mufradat itu kosa-kosa kata. Yang pertama sibtun. Apa maknanya sibtun? Yaitu ibnul binti, anak laki-laki dari anak perempuan. Jadi kalau saya punya anak perempuan, kemudian anak perempuan saya punya anak laki-laki, itu kan cucu saya. Itu namanya sibtun. Kalau anak punya anak laki-laki,
Kemudian anak laki-laki saya punya anak laki-laki namanya Hafidun, jelas. Kemudian roihanatuhu, apa yang dimaksud roihanatuhu? Kesayangannya Nabi, kinayatun, ini adalah kinayah an hubbihi, ya, kinayah dari kecintaannya Nabi, seorang yang dicintai oleh beliau, wasururihi, dari kesenangan atau kegembiraan Nabi. Jadi Nabi cinta dengannya dan senang dengan siapa? Dengan Al-Hasan. Wa iqbalihi alaihi, dan Nabi sering mendatanginya. Jadi wa iqbalihi alaihi, dan Nabi selalu mendatanginya, senang dengan dengan beliau. Inilah yang disebut dengan raihanatuhu. Maka sering diartikan kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kemudian apa artinya utruk. Jadi ini maknanya utruk. Itu dari kata-kata wada'a yada'u, ya, tinggalkan. Dari kata-kata taraka yatruku, utruk maknanya. Utruk, tinggalkanlah. Ma yaribuka, apa-apa yang membuatmu ragu, yaitu ma tasukku fihi, apa yang kamu ragu-ragu fihi di dalamnya. Wa yuqlikuka, dan menggelisahkanmu. Jadi apa yang meragukan dirimu dan membuatmu gelisah. Karena suatu yang kita tidak yakin, biasanya kita tidak bisa tenang hidup kita, pasti akan gelisah. Ma yustafadu minal hadithi, pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis tersebut? Al-awwalu, yang pertama, wujubu tarkis syakki, wajibnya meninggalkan asyakki, keraguan-raguan. Jadi sesuatu yang kita ragu tentangnya, wajib kita tinggalkan. Ats-tsani, yang kedua, wujub istinabi ma yad'u ilal qalaqi, wujub, wajibnya istinabi, menjauhi, ma yad'u, apa yang bisa mengajak ilal qalaqi, atau membawa kepada al qalaqi, kegelisahan, ketidaktenangan. Baik, ats-tsalits, yang ketiga, al khirsu ala tuma'ninatil qalbi. Al-khirsu, bersemangat, ala, atas, tuma'ninatil qalbi, bersemangat untuk mendapatkan ketentraman hati. Semangat di atas ketentraman hati. Jadi kita ini semangat untuk mencari ketentraman hati, dan berupaya untuk menjauhi apa yang membuat kita gelisah. Rabi', yang keempat, al-khirsu, semangat, ala ta'limis sighar. Jadi pelajaran dari hadis itu berisi semangat untuk apa? Mengajar anak-anak yang masih kecil. Lihat di sini, Nabi menyampaikan hadis ini kepada siapa? Kepada cucunya Nabi SAW, yaitu Al-Hasan. Dan tentu Al-Hasan masih kecil, ya, masih sangat kecil. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib itu, ya, Ali bin Abi Thalib itu kan menantunya Nabi SAW. Ali itu sebenarnya sepupunya Nabi, putra pamannya Nabi, putranya Abu Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ali ini usianya dengan Nabi terpaut jauh. Usianya dengan Nabi terpaut sekitar 23 tahun. Ya, padahal sepupu. Makanya diambil sebagai menantu, karena pas, ya. Ya, menantu kurang lebih dengan mertuanya ya terpaut sekian itu, di atas 20 tahun. Nah, dan tentunya Al-Hasan masih kecil ketika itu. Tapi Nabi tidak meremehkan, mendidik dan mengajar anak-anak yang masih kecil. Kadang-kadang anak masih kecil itu, pelajaran yang disampaikan oleh gurunya itu malah justru banyak diingat daripada orang-orang dewasa, ya. Dan kami mengajar orang-orang dewasa itu kadang-kadang hari ini diajar, besok sudah lupa pelajarannya, ya. Itulah kondisi orang-orang dewasa. Tidak bisa secepat atau sekuat hafalannya anak-anak yang masih kecil. Maka jangan diremehkan mengajar. Jadi di sini ada dorongan untuk kita semangat mengajar anak-anak yang masih kecil. Thayyib. Kemudian hadis yang berikutnya, ini hadisnya singkat memang, maka pelajarannya juga tidak perlu panjang-panjang. Kemudian hadis yang berikutnya, al-haditsu ats-tsaniyah asyara, hadis yang ke-12.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, termasuk kebagusan keislaman seseorang. Tolong ini, hadis ini diperhatikan cara menerjemahnya, jangan keliru. Min husni termasuk, kalau kita artikan apa adanya, min itu dari, tapi di sini artinya termasuk. Termasuk husni, kebagusan islamil mar'i, keislaman seseorang. Beda ya, Islam, agama Islam dengan keislaman. Jadi seorang itu di dalam berpegang kepada Islam, di dalam mengamalkan Islam, itu dinamakan keislaman dia. Itu terkadang seorang itu tidak bagus keislamannya, ya, kurang bagus dalam memegang Islam. Tapi ada orang itu yang bagus keislamannya. Maka di sini yang dimaksud adalah termasuk kebagusan keislaman seseorang. Kalau Islam ajarannya, ya ajarannya pasti bagus. Tapi apa yang sampai kepada kita, belum tentu kita bisa bagus dalam mengamalkan ajaran Islam. Termasuk kebagusan keislaman seseorang adalah tarkuhu, ketika dia meninggalkan ma la ya'nihi, apa yang tidak bermanfaat baginya, apa yang tidak berfaedah baginya. Jadi termasuk kebagusan keislaman seorang apa? Seorang itu meninggalkan tarkuhu, dia meninggalkan ma la ya'nihi, apa yang tidak bermanfaat baginya, apa yang tidak berfaedah baginya. Rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, hadis nomor as-sabi'a asyara wa 300 wal alfan 2317 wa ghairuhu, dan juga diriwayatkan oleh selainnya hakadha, seperti ini. Jadi mirip dengan hadis ini matannya ya, isi redaksinya hadisnya mirip dengan ini. Tapi ada perbedaan sedikit biasanya di matan-matan yang lainnya. Bayanul mufradati, penjelasan kata-kata yang masih asing dan baru bagi kita. Apa makna husnun? Husnun itu dari kata-kata hasuna yahsunu husnan, ya ta? Wazannya fa'ula yaf'ulu fu'lan. Ba'uda yab'udu, hasuna yahsunu, ya, qaruba yaqrubu, karuma yaqrumu, dan seterusnya. Syarufa yashrufu. Husnun maknanya didduhu adalah qubhun. Didduhu lawannya husnun adalah qubhun. Kalau husnun kebagusan, kalau qubhun keburukannya. Wal muradu bihi, yang dimaksudkan dengan husnun adalah al-jamalu, keindahan. Jadi al-jamalu, keindahannya Islam seseorang, kebagusannya Islam seseorang. Apa kebagusannya? Ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ma la ya'nihi, apa makna ma la ya'nihi? Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ma la yahummuhu, apa yang tidak penting baginya, min amri dini, dari urusan agama wa dunia maupun dunia, minal af'ali, baik berupa perbuatan-perbuatan, wal aqwali, maupun perkataan-perkataan. Ma yustafadu minal hadithi, apa yang bisa diambil faedah dari hadis tersebut? Al-awwal, faedah yang pertama, atau al-ula, faedah yang pertama, tarku ma la faidata lahu. Tarku, meninggalkan, ma, apa-apa atau sesuatu, la faidata lahu, yang tidak ada faedah padanya. Itu min khusri, termasuk kebagusan atau keindahan Islamil mar'i, keislaman seseorang. Jadi Islamnya seseorang semakin indah dan bagus kalau dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedah, tidak ada manfaat bagi dirinya. Misal ya, orang duduk termenung di depan rumah, ngelamun ya, tengok-tengok ke sana kemari, itu gak ada faedahnya. Maka termasuk kebagusannya kalau dia lakukan aktivitas yang berfaedah, ya, mungkin yang mendatangkan faedah akhirat maupun dunia. Coba kalau dia baca, dapat ilmu baru, ya, dia baca Quran, setiap huruf dapat 10 kebaikan, ya, dia menghafal sesuatu dan seterusnya. Tapi ada orang yang suka
itu menghabiskan usianya atau menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang sia-sia. Ya, duduk termenung diam aja, memandangi tembok ya, dan seterusnya, tidak boleh. Ditinggalkan hal seperti itu. Ats-tsani, yang kedua, wujubul istighali bima fihi faidatun li amri dini wa dunya. Wujubul istighal, wajibnya menyibukkan diri, bima fihi, dengan apa-apa yang di dalamnya terdapat faidatun, faidah, manfaat, li amri din, untuk perkara agama, wa dunya, maupun dunia, baik manfaatnya untuk agamanya maupun untuk dunianya, maka hendaknya dia menyibukkan diri dengan perkara tersebut. Ya. Seperti apa misalnya akhwat nanti kalau misalnya ya, akhwat-akhwat ini sudah menikah, sudah punya suami ya. Kemudian suaminya kerja di luar. Kebetulan dia di rumah belum ada momongan, belum punya putra misalnya, baru nikah seminggu yang lalu, sepekan yang lalu misalnya. Sepekan yang lalu menikah misalnya. Terus suaminya berangkat kerja, pulangnya sore. Daripada melamun buat apa? Murojaah Qur'an, ya kan akhwat-akhwat ini muhafidhah, menghafal Qur'annya, dibuka catatan buku-bukunya dulu, dipelajari ya. Oh Ustaz, sudah jenuh Ustaz, sudah capek ini, lisan sudah capek untuk baca Quran, untuk ini, ya sudah, coba ditata kamarnya, ditata ruangan tamunya ya, dibersihkan, dapurnya yang berantakan ditata, kan begitu. Oh Ustaz, sudah semuanya, coba goreng-goreng apa, nanti diplastikin dijual ya, begitu. Nanti suaminya suruh bawa ketika berangkat kerja, titipkan di toko-toko dan seterusnya. Maka seorang muslim itu adalah orang yang banyak aktivitas yang bisa diperbuat olehnya, baik untuk dunia maupun agamanya. Ya, jadi seperti itu. Bukan seperti seorang yang suka pengangguran, suka nganggur, sebentar-bentar sukanya nganggur. Ya, sukanya tidak mau ada kegiatan. Naudzubillah min dzalik. Nah, ats-tsalits, yang ketiga, ihtimamul islami, perhatian Islam, bihusnil abdi, tentang kebagusan seorang hamba. Jadi bagusnya seorang hamba itu sangat diperhatikan oleh agama apa? Islam. Jangan sampai seorang hamba itu akhlaknya buruk, ibadahnya buruk ya, adab tata keramanya buruk, jangan sampai demikian. Jelas ini akhwat? Ini hadis termasuk hadis yang pendek, harus dihafal ya. Insyaallah semuanya hafal. Hadis yang berikutnya, al-haditsu ats-tsalitsa asyara. Cara bacanya jangan keliru ya, bukan ats-tsalitsu, ats-tsalitsa asyara. Pokoknya 11 sampai 19 itu semuanya mansub ya. An Abi Hamzah, dari Abu Hamzah, ini kunyahnya Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah. Perhatikan, pakai ha, Abu Hamzah, bukan Abu Hamzah. Hamzah itu Hamzah ya itu ya. Itu namanya Hamzah. Kalau kita Hamzah. Mana Pak Hamzah? Betul. Mana Pak Hamzah? Pak Hamzah masih dengan Pak Ya pergi tadi ya. Keliru itu. Masih banyak ikhwan-ikhwan kita keliru ya. An Abi Hamzah, dari Abu Hamzah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi, pelayannya Rasulullah SAW. Pelayan itu pembantu. Dan orang jadi pembantu itu tidak hina akhwat. Bukan perkara yang hina. Apalagi kalau kita membantu orang soleh, menjadi pelayannya orang soleh, itu tidak hina itu. Ya? Kalau kita dekat dengan orang soleh, dapat ilmu banyak tidak? Dapat ilmu banyak. Kalau anti dekat dengan orang solihah ya, Masya Allah. Misalnya ya, anti menemani ustadzah ngisi pengajian. Misalnya ustadzah mengajar ya. Terus ustadzah hidangkan kepadanya makanan, pasti anti juga kecipratan ya tidak? Iya, gitu. Enak dekat-dekat dengan orang soleh, dapat ilmu, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau jauh dari orang soleh, belum tentu loh kita dapat rezeki sebagaimana yang didapatkan oleh orang soleh. Ya, jelas ya, akhwat, Masya Allah. Maka hendaknya kita menemani orang yang baik,
Dan termasuk sifatnya orang-orang beriman itu berkawan dengan orang yang baik. Ya, berkawan dengan orang yang baik. Jadi Anas bin Malik di sini menjadi pelayannya Rasulullah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Walaupun di sebagian ulama ada yang membolehkan mengartikan atau menjelaskan tidak beriman di sini maksudnya tidak sempurna. Tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan begitu saja, sampaikan tidak beriman salah seorang di antara kalian. Sebagian ulama mengatakan tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Jadi keimanan salah seorang di antara kita ini tidaklah bisa sempurna, atau salah seorang di antara kita tidak iman sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Rawahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor Al-Tsalitsah Asyar, wa Muslim hadis nomor Al-Khamis wal Arba'un. Di Bukhari hadis nomor 13, di Muslim hadis nomor 45. Taib. Jadi akhwat, kalau kita mencintai, menyukai sesuatu untuk diri kita, maka demikianlah yang harusnya kita lakukan. Kita juga menyukai sesuatu itu ada pada saudara kita. Tidak sebagaimana orang-orang di zaman ini, zaman ini. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dia suka sesuatu, tapi dia tidak suka saudaranya mendapatkan sesuatu yang dia dapatkan. Ini tidak seperti itu. Bahkan seorang mukmin itu, kalau dia memiliki sesuatu yang dia senangi, dia cintai, dan sesuatu itu berlebih, maka dia akan membagikan kepada saudaranya. Itulah orang beriman. Bayanul mufradati, penjelasan kata-kata la yu'minu. Qala Al-Utsaimin rahimahullah taala, berkata Syekh Al-Utsaimin, yang dimaksud di sini al-imanul kamilu, iman yang sempurna, intaha. Yakni la yu'minu imanan kamilan, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Huda di sini adalah nafyu, peniadaan kamalil imani, sempurnanya iman. Walaysa, dan bukanlah nafyu walaysa, dan bukanlah di sini nafyul imani bil kulliyati, adalah menafikan keimanan bil kulliyati secara keseluruhan. Tidak. Bukan berarti orang yang tidak mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk saudara itu tidak beriman sama sekali, berarti kafir. Tidak. Maksudnya tidak sempurna keimanannya dia, sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum, maknanya adalah la yakmulu imanu ahadikum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Li akhihi, untuk saudaranya. Apa maksudnya? Al-ukhuwatu fiddin, ini yang dimaksud adalah persaudaraan dalam agama. Jadi yang dimaksud di sini bukan persaudaraan senasab, tapi persaudaraan dalam agama. Jadi saudara seiman dan seislam. Ma yustafadu minal hadithi, pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis tersebut? Al-awwalu al-imanu yatafadalu, iman itu yatafadalu, bertingkat-tingkat. Jadi iman itu yatafadal, tidak sama, bertingkat-tingkat. Wa huwa madhabu as-salafis shalihi, dan inilah madhabnya as-salafus salih, bahwa iman itu yatafadal, ada yang lebih utama, ada yang biasa, demikian. Ada yang imannya kurang, yatafadal. Dan inilah pendapatnya wa huwa madhabu madhabu as-salafis salih ahli sunnati wal jamaah. Yang kedua, akhwat, ats-tsani al-imanu yazidu, iman itu bertambah, wa yanqusu, dan berkurang. Jadi iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ayo akhwat, siapa yang hafal khamsun nunatin fil iman kemarin? 5 nun dalam masalah keimanan. Pertama, qaulun bil lisan. Yang kedua, tasdiqun bil janan. Yang ketiga, amalun bil arkan. Yazidu, bertambah, bi taatir rahman, dengan mentaati Allah yang Maha Rahman, Maha Pemurah. Wa yanqusu, dan berkurang, bi taati syaitan, dengan mentaati syaitan. Jadi pertambahannya itu dengan ketaatan, dan berkurangnya dengan kemaksiatan.
Seorang yang mentaati setan berbuat maksiat itu berkurang imannya. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ini akidah Ahlussunnah. Kalau ahlul bid'ah tidak demikian. Kalau ahlul bid'ah tidak demikian. Al-Murji'ah mengatakan iman itu tetap tidak berubah. Kalau seorang sudah beriman, ya sudah. Bahkan mereka ada yang mengatakan bahwa imannya kita sama dengan iman Abu Bakar. Itu Murji'ah kelompok sesat. Ya tidak sama. Imannya Abu Bakar itu kalau ditimbang dengan imannya manusia, ya, seluruhnya tidak bisa membandingi, ya, besarnya imannya, tebalnya imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Al-Thalith, ketiga, Al-Thalithu Al-Hathu. Al-Hathu ala mahabbatil khairi, anjuran untuk menyukai kebaikan, mencintai kebaikan lil mu'minina, bagi orang-orang beriman. Jadi kita ini suka dan cinta kebaikan itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Ar-Rabi'u, yang keempat, mahabbatul khairi lil mu'minina wajibatun. Mencintai kebaikan untuk orang-orang beriman itu hukumnya wajib. Jadi mencintai kebaikan untuk orang-orang beriman itu hukumnya wajib. Bukan sunnah ya. Wa hiya min asbabi kamalil imani. Bahkan dia termasuk sebab-sebab sempurnanya keimanan. Wa hiya min asbabi kamalil imani. Dan dia termasuk sebab-sebab sempurnanya keimanan. Al-khamisu, yang kelima, itsbatul ukhuwati fid dini. Itsbatul ukhuwati, di dalam hadis itu ada penetapan adanya persaudaraan, al-ukhuwah fid dini, dalam agama. Jadi kita ini punya saudara sekandung atau sedarah atau senasab. Kita juga punya saudara seakidah, seagama, ya, yang sama-sama beragama Islam, itu saudara kita. Tapi bukan saudara senasab, ya. As-sadisu, yang keenam, al-ukhuwatu fid dini, persaudaraan dalam agama itu rabitatun, adalah pengikat bainal mu'minina, antara orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman ini akan bisa diikat, disatukan jika dia ada persaudaraan dalam agama. Kita ini bersaudara. Bagaimana dalilnya, akhwat? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya. Bukan musuh orang beriman itu. Bukan musuh, bersaudara. Orang beriman memang kadang-kadang ada perbedaan pendapat, ada silang pendapat, ada beda faham, tetapi selama masih beriman itu bersaudara. Alhamdulillah, ini bisa disampaikan, ya, dalam kesempatan singkat ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ini tadi agak terlambat karena baru selesai dari Putra. Jadi Putra selesai hampir mendekati 1:30. Nah, hari ini karena panjang, ya. Hari ini panjang sekali pelajarannya karena yang dibaca banyak, nggak mesti, ya. Setiap pertemuan itu tidak mesti yang dibaca, kadang banyak, kadang sedikit. Demikian bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.